Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah SMP Ittidal Quran, Ibu Istiqomah Sarjana Agama, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru, serta anak-anakku peserta didik calon kelas 7 SMP IT Darul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahi oleh Allah dua nikmat ini sehingga kita bisa menuntut ilmu dengan sesempurna mungkin. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan hingga kita pengikutnya ila yaumil qiyamah. Anak-anakku yang Pak Mutakin cintai, pada kesempatan kali ini Pak Mutakin akan membahas tentang keimanan dan ketakwaan. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak sekali makhluk di dunia ini. Bisa kita golongkan ada makhluk yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diberikan nafsu, yaitu malaikat. Karena diberikan akal, maka malaikat cenderung untuk selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka malaikat akan melaksanakannya hingga hari kiamat. Ketika ada malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud, maka malaikat itu akan bersujud hingga nanti hari kiamat. Dan ketika malaikat diperintahkan oleh Allah untuk membaca tasbih, maka ia akan senantiasa membaca tasbih tak henti-hentinya sampai nanti hari kiamat. Yang kedua, Allah menciptakan makhluk yang hanya diberikan nafsu tapi tidak memiliki akal. Makhluk itu adalah hewan. Karena hewan tidak memiliki akal, maka ia senantiasa mengedepankan nafsunya. Hewan tidak memiliki rasa malu ketika ia harus memakan yang bukan haknya. Hewan tidak memiliki rasa malu ketika ia bertelanjang di depan orang banyak. Dan hewan tidak memiliki malu ketika mohon maaf ia melakukan hubungan lain jenis di hadapan semua orang. Kenapa? Karena hewan hanya memiliki nafsu tapi tidak memiliki akal. Dan yang ketiga, makhluk yang diciptakan oleh Allah yang memiliki akal dan memiliki nafsu, dan itu adalah kita sekalian, umat manusia. Karena manusia memiliki nafsu dan akal, maka ia harus pandai-pandai menggunakan akalnya. Di dalam rangka apa? Untuk mengendalikan hawa nafsunya agar hawa nafsunya nanti itu tidak lebih dominan daripada akalnya. Kenapa? Karena akal yang menguasai hawa nafsu, maka akal menguasai hawa nafsu, maka manusia akan menjadi makhluk yang mulia, bahkan melebihi tingkatan malaikat. Akan tetapi, jikalau yang menang adalah nafsunya, akal sudah dikuasai oleh nafsu, manusia sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Manusia sudah melakukan perbuatan maksiat yang merajalela, maka nafsunya sudah menguasai dirinya, maka ia kedudukannya tidak lebih rendah daripada hewan atau binatang. Anak-anakku yang Pak Mutakin cintai, bagaimanakah caranya agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka kita menjadikan diri kita sebagai makhluk yang
mampu menguasai akal kita untuk mengendalikan nafsu kita. Iman seseorang dapat bertambah dan juga berkurang. Faktor penyebab bertambahnya iman adalah karena ketaatan. Dan juga faktor yang menyebabkan iman berkurang adalah perbuatan maksiat. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan amalan-amalan yang dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka menjaga iman kita agar tidak senantiasa turun. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ruslan di dalam matan Zubat Ibnu Ruslan halaman 5 sampai 6, fakum minal imani fi mazid wa fi sifail qalbi za tajdid bi kasrati sholati wat ta'ah wa tarki ma lin nafsi min syahwat fa sahwatu nafsi ma'az dzunub mujibatani qaswatal qulub, yang artinya maka jadikanlah kamu bertambah dalam keimanan dan memiliki pembaharuan dalam kejernihan hati. Bikasroti sholah wa ta'ah, dengan memperbanyak sholat dan ketaatan dan meninggalkan sesuatu yang menyebabkan syahwat. Maka nafsu dan dosa keduanya adalah faktor yang menyebabkan kerasnya hati. Dari sini kita ketahui bahwasanya hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak caranya kita melakukan amal yang meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan kita mengaji, bisa kita dengan melaksanakan sholat berjamaah, bisa kita dengan menghadiri majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu. Dengan harapan apa? Kita semakin cinta kepada Allah, maka iman kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada masa seperti ini, di saat pandemi seperti ini, di saat sekolah-sekolah belum bisa memasukkan Ananda untuk bisa bertemu, berjumpa langsung dengan Bapak Ibu guru, maka Ananda harus melaksanakan pembelajaran dari rumah. Oleh karena itu, permintaan dari Pak Mutakin dan juga harapan dari Bapak Ibu guru yang lainnya, ketika kalian di rumah, jangan lupa untuk tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengawasi ataupun tidak, kalian tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika di sekolah kita rutin melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Ada pengawasan Bapak Ibu guru. Kenapa? Kalau tidak sholat berjamaah, maka akan masuk di dalam buku tatib dan nilainya mungkin poinnya akan dikurangi. Tetapi ketika di rumah, disitulah keimanan kalian diuji oleh Allah SWT. Apakah kalian tetap melaksanakan sholat di rumah ataukah tidak? Mungkin ketika di sekolah ada pengawasan dari Bapak Ibu guru, atau mungkin ketika di rumah ada pengawasan dari orang tua. Tapi ketika kalian sendirian, orang tua mungkin sedang sibuk bekerja, tapi kalian tetap melaksanakan sholat berjamaah, kalian tetap membaca Al-Quran, maka disitulah letak keistimewaan kalian. Maka derajat kalian akan dinaikkan oleh Allah SWT dan kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Oleh karena itu anak-anakku, tetaplah melakukan amal kebaikan di rumah. Jangan sampai ketika di rumah yang kita lihat hanya HP saja, yang kita lihat hanya televisi saja. Apakah tidak boleh? Boleh. Kalian boleh melihat HP, kalian boleh bermain game, boleh. Tapi ingat, ada waktunya. Seseorang yang tidak akan nanti ketika masa tua ia merasa menyesal adalah seseorang yang pandai mengatur waktu ketika ia masih muda. Kalian adalah anak-anak yang masih muda dalam usia-usia remaja, usia yang dimana anak sedang mencari jati diri. Rasa penasaran kalian pasti tinggi sekali. Ada teman yang merokok, kalian mungkin enak ya, akhirnya mencoba-coba.
Setelah mencoba, lama-lama ketagihan. Kemudian ada teman yang mungkin, mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Di saat pandemi seperti ini, ada saja orang yang memanfaatkan situasi yang ini untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin transaksi narkoba dan sebagainya. Pandai-pandai kita mencari teman. Jadi anak-anak, boleh kalian melihat HP, menonton TV, boleh. Di dalam rangka apa? Di dalam rangka mungkin menghilangkan kejenuhan kita ketika belajar. Saya sudah belajar online, mungkin pikiran kita sudah jenuh, kita sudah bolehlah bermain game. Tapi ingat, ada waktunya. Waktunya istirahat, silakan istirahat. Waktunya makan, jangan lupa untuk makan. Waktunya ibadah, jangan lupa untuk ibadah. Yang tidak boleh adalah ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu ataupun membagi waktu yang ada. Mulai pagi kita main HP, kemudian kita makan siang, kemudian kita main HP lagi, waktu sholat terhindarkan, sampai waktu malam pun kita main HP. Itu yang sangat berbahaya bagi kita. Oleh karena itu, pandailah mengatur waktu, terutama ketika kalian masih dalam waktu atau masa muda. Tentu kalian belum punya rasa menyesal. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, di antaranya adalah dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Kalian yang sudah bisa membaca Al-Quran, jangan sampai setiap hari kita tidak membaca Al-Quran. Sempatkanlah mungkin 5 menit saja untuk membaca Al-Quran. Mungkin itu setelah sholat subuh atau setelah sholat maghrib, 1 lembar saja. Kalian yang belum bisa membaca Al-Quran, boleh kalian baca Iqra ataupun kalian baca apa saja. Ya. Membaca Al-Quran itu pahalanya sangat luar biasa. Dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Tiap apa itu? Tiap 1 huruf. 1 huruf saja itu dibalas pahala 10 kebaikan oleh Allah. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, berapa pahala yang kita peroleh? Kalau kita kalkulasikan secara ilmu matematika, Bismillahirrahmanirrahim terdapat 19 huruf. Berarti pahalanya adalah 190. Kemudian kita membaca cuma 3 huruf saja. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Kata Nabi Muhammad, aku mengatakan bahwa alif itu adalah pahalanya 10 kebaikan, lam itu 10 kebaikan, dan mim itu adalah 10 kebaikan. Jadi hanya membaca sedikit ayat saja, itu pahalanya sudah luar biasa. Bagaimana lagi kalau kita membaca secara rutin? Tentu sangat luar biasa sekali pahala yang kita peroleh. Apakah itu pahala 10 kebaikan itu, apakah kita mengetahui artinya? Tidak. Kita tahu artinya atau tidak, pahalanya adalah 10 kebaikan. Dan apabila kita membaca dengan baik, dengan lancar, ilmu tajwidnya, makhrajnya pun bagus, maka mungkin pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan apabila kita sudah membaca kemudian kita paham maksudnya, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab Al-Quran itu yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita paham apa yang kita baca, maka Allah akan melipat gandakan pahala yang kita baca. Bisa jadi 1 huruf bisa menjadi 100 kebaikan. Kenapa? Karena kita memahami artinya. Membaca saja sudah mendapat pahala, apalagi kita membaca dan memahami artinya. Terus bagaimana kalau kita membaca, memahami, dan kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu pahalanya akan luar biasa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Apakah itu hal-hal gaib? Kita percaya kepada malaikat, kita percaya kepada Rasul, kita percaya kepada kitab-kitab,
Kita percaya kepada surga dan neraka yang mana kita belum pernah melihatnya. Itu adalah hal-hal yang gaib. Kita diperintahkan untuk sholat, silakan melaksanakan sholat, silakan melaksanakan ibadah kepada Allah. Jangan pernah mensekutukan Allah, jangan pernah bermaksiat kepada Allah. Nanti kalau kita banyak dosa, maka kita akan dimasukkan dalam neraka. Apa kita tahu neraka? Belum pernah kita tahu neraka. Tapi mengapa kita beribadah? Ya tadi, karena kita takwa, kita yakin, kita mengimani barang yang gaib. Ketika kita sholat di rumah, kita rutin setiap hari tanpa ada pengawasan, maka itu adalah termasuk dari cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak-anakku, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur, dan mudah-mudahan wabah ini segera berakhir sehingga kalian yang murid peserta didik kelas 7 ini yang belum pernah berjumpa langsung dengan Bapak Guru bisa berjumpa langsung dengan Bapak Guru, mungkin bisa bercanda, bisa menceritakan hal-hal yang agar kita lebih akrab lagi. Ya, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.